Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jawab Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam hari ini berkenan kembali Allah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi asbab wasilah Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita insyaallah kepada penghapusan dosa dan melangkahkan kaki kita insyaallah dengan penuh kemudahan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'in-nya, dan siapapun di antara kita semua insyaallah diharapkan mendapatkan syafaat Rasul yang berhisab nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, khotibullah, pembahasan kita di kesempatan kali ini temanya tentang kematian yang husnul khatimah. Ini akan coba kita uraikan. Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan memberikan ujangan kepada kita semua terkait pentingnya menjaga prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus dalam bab yang berhubungan dengan kematian. Rasulullah SAW mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Tidak ada di antara kalian yang meninggal dunia kecuali dalam kondisi menjaga prasangka baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bukan sekali dua kali Rasulullah SAW itu kalau selesai menunaikan sholat jenazah, selalu Rasulullah SAW bertanya kepada yang hadir terkait apakah yang bersangkutan ini min ahlil khair, apakah dia ini orang baik atau bukan. Maka siapapun yang mengatakan khair, kata Rasulullah, antum syuhada'u amam Allah, kalian adalah saksi bagi yang bersangkutan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Maka mudah-mudahan kita mengatakan khair itu memang kita tahu, ya, orang yang dikatakan khair adalah benar-benar orang baik. Jangan sekedar ikut-ikutan khair semuanya. Karena apa yang kita ucapkan itu insya Allah akan diminta persaksiannya di hadapan Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan ujangan kepada kita semua, kalau menilai orang itu baik atau tidaknya, setidaknya kita pernah berinteraksi dengan orang tersebut dalam 3 perkara. 1, pernah enggak safar bareng bersama yang bersangkutan. Karena dengan safar itu kita tahu karakter dan sifat yang orang bersangkutan. Yang kedua, pernah enggak menginap di rumahnya. Dan yang terakhir, pernah enggak berurusan yang berhubungan dengan masalah keuangan dengan yang bersangkutan. Maka kata Umar bin Khattab, ini salah satu cara kita untuk menilai seseorang. Salah satunya dari 3 tadi. Maka kalau kita pernah berinteraksi dengan seseorang dan merasakan orang ini baik, maka biidznillah ketika kita mempersaksikan kebaikannya, insya Allah kita tidak akan rugi di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Nah, oleh sebab itu ikhwatillah, karena kematian ini adalah perkara yang sifatnya ghaib, kita nggak tahu orang ini adalah orang yang wafatnya dalam kondisi diridhoi oleh Allah atau tidak. Maka syariat kemudian memberikan, kalau bahasa kita, bocoran yang secara kasat mata, kalau kita melihat ada ciri-ciri seperti ini, insya Allah orang yang bersangkutan itu meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya
al-hukmu bidzawahir. Ya kita itu menghukumi orang dari apa yang kita lihat. Urusan hatinya seperti apa yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Gitu ya, itu secara umum. Jadi inilah ikhwatinullah, kalaulah ada ciri-ciri yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang menandakan seseorang ini ada ciri seperti itu pada saat wafatnya, insya Allah, sekali lagi insya Allah dihukumi husnul khatimah. Cirinya umpamanya apa saja? Mari kita uraikan satu persatu, karena cirinya sangat banyak. Yang pertama, ciri yang pertama itu adalah meninggal dan ketika sakaratul mautnya dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya mengucapkan la ilaha illallah itu bukan perkara yang mudah. Sampai Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita yang mendampingi detik-detik akhir dari kematian seorang hamba, kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan wafat itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya mungkin sering ya, atau udah berulang kali kita diajarkan, atau mungkin di antara kita pun pernah mempraktekkan bagaimana caranya mentalkinkan orang dalam kondisi sakaratul maut. Jadi kan kalau dalam kitab ini umumnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kita dianjurkan sebelum mentalkinkan orang itu disunahkan jenazah, bukan jenazah, disunahkan posisi tubuhnya layak seperti jenazah yang akan disolati atau seperti jenazah yang akan dimasukkan ke liang lahat. Jadi posisinya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, posisinya itu ya dimiringkan. Ya, dimiringkan, wajahnya dan tubuhnya diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Di mana posisi kepalanya, kalau kita ada tempat menghadap ke arah kiblat itu, posisi kepalanya di sebelah kanan gitu ya, dan kakinya sebelah kiri. Kalau bisa disunahkan untuk dimiringkan. Kalau bisa, baru sesudah itu dibimbing ucapin la ilaha illallah secara perlahan-lahan, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi kita ngebimbing ucapin la ilaha illallah, kita ngelihat bibirnya bergerak atau mengeluarkan suara enggak. Kalau ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah dari lisannya, maka talqin dikatakan selesai. Tinggal kita tunggu kira-kira orang ini ngomong lagi enggak. Kalau ngomong lagi berarti talqinnya belum selesai. Bimbing lagi la ilaha illallah. Seperti itu. Hingga akhirnya Allah takdirkan wafatkan yang bersangkutan. Jadi ini satu hal yang perlu kita cermati secara seksama, bahwasanya siapa orang yang di akhir ucapannya dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang dianjurkan di dalam Al-Quran, salah satunya doa Nabi Ibrahim. Di surat Asy-Syu'ara ayat 84, Nabi Ibrahim berdoa salah satunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dan jadikanlah lisanku ini sidqin, dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut fil akhirin, di akhir-akhir kehidupan saya. Sebagian penafsiran ulama ada yang mengatakan juga, ya Allah, jadikanlah kematianku itu menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang masih hidup seusai kematianku. Jadi mudah-mudahan ya, kita semua ini dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena kita mungkin sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW berjuang untuk membimbing pamannya di akhir hayatnya, Abu Thalib. Jadi yang mentalkinnya itu bukan orang yang biasa-biasa, Rasulullah langsung tuh yang turun tangan.
mentalkin pamannya, tetapi qadar Allah. Yang mampu memberikan hidayah bukan sosok pribadi manusia, hatta Nabi Muhammad sekalipun. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan di surat Ibrahim ayat 27, kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Yang meneguhkan keimanan kita ketika kita masih hidup di dunia itu, sehingga kita mudah mengucapin la ilaha illallah, tiada lain dan tidak bukan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Meskipun hari ini kita terus bisa mengucapin la ilaha illallah, nanti izin Allah di detik-detik akhir kematian, kalaulah bukan Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada kita, mengucapkan lafaz yang ringan hari ini dengan la ilaha illallah itu sungguh terasa begitu berat bagi sebagian orang menjelang tibanya kematian. Maka ini catatannya Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tips, siapa orang yang ingin dimudahkan menghadapi sakaratul mautnya, maka kata Imam Ibnu Katsir, man ta'awwada ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itsa fihi. Kalau bahasa kita, siapa orang yang punya kebiasaan, mau kebiasaan baik, siapa orang yang punya kebiasaan, mau kebiasaan baik atau kebiasaan buruk semasa hidupnya, bisa jadi kebiasaannya itu akan kebawa pada saat menjelang kematiannya. Sering saya contohkan itu Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menceritakan ada orang yang semasa hidupnya keranjingan main catur. Pas ditahuin, bukannya ngucapin la ilaha illallah, mau ngucapin skak gitu. Nah, gitu. Ada orang yang keranjingan nonton bola sampai jam 12:30 malam tuh jabanin. Kalah gitu. Nonton sampai jam 2:30, mending masih sholat tahajud ya. Udah makalah nggak sholat tahajud, tidur, sholat subuh kesiangan, musibah itu lah biasa. Maka biasa-biasa saja ikhwatnya kalau menyikapi apa yang kita sukai di hadapan kenikmatan dunia ini. Seperti pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, habibaka ulama, ketika kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya saja. Karena yang kita cintai hari ini boleh jadi esok hari malah akan kita benci, dan sebaliknya, orang yang kita benci hari ini bisa jadi esok hari kita akan mencintainya. Jadi ini catatan ya Allah, mari kita rawat kebiasaan baik kita, karena rasa-rasanya berat kalau ada orang semasa hidupnya itu terbiasa berbicara yang isinya kebohongan, maksiat umpamanya, menggibah, rasa-rasanya berat di akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah. Saya sering cerita tentang, tapi ini mah lucu-lucuan lah ya. Saya sampaikan itu ceramahnya Ustadz Dasat Latif yang katanya ada penghuni surga dan penghuni neraka ingin ketemuan. Ya, gitu kan, maka dibikin jembatan, gitu kan. Ternyata jembatan yang dibikin oleh penghuni neraka cepat selesainya, sementara penghuni surga gak beres-beres jembatannya. Pas teriak-teriak itu serius nggak mau ketemuan, kata penghuni surga, ya mau gimana beres, orang pemborongnya masuk neraka semua. Itu guyonan, tapi ya bisa jadi Allah ya. Waliyadzubillah ya, banyaknya bangunan yang tidak bagus, gitu kan. Seperti yang kemarin yang menimpa sebuah pesantren ya. Entah itu siapa yang salah ya. Tapi pastinya yang namanya musibah itu nggak muncul begitu saja kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini. Berapa yang meninggalnya yang paling 60 lebih ya? 88. Iya.
mudah-mudahan meninggalnya insya Allah, apalagi rata-rata sedang menunaikan sholat asar ya, infonya kan, mudah-mudahan insya Allah wafat dalam kondisi husnul khatimah. Baik, itu yang pertama, ikhwan yang Allah, orang yang dimudahkan untuk mencapai la ilaha illallah di akhir hayatnya insya Allah dijamin masuk surga, seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, kemudian ikhwan yang Allah, ciri yang lain dari orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah itu adalah orang yang ketika meninggal dari keningnya keluar keringat. Kata Rasulullah SAW, al-mautu bi'arakil jabin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim itu meninggal, mautul mu'mini bi'arakil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu ditandai kematian yang baiknya itu dengan keluar keringat dari keningnya. Imam Al-Qurtubi kemudian menguraikan dalam kitabnya ini, beliau mengatakan bisa jadi salah satu musababnya kenapa seorang muslim itu meninggalnya sampai mengeluarkan keringat dari keningnya. Ini ingin mengisyaratkan bagaimana yang namanya kematian itu begitu amat berat dan menyakitkan, sehingga tujuan dan hikmahnya itu adalah Allah Ta'ala ingin membersihkan dulu dosa-dosa hambanya tersebut dengan cara tadi, kematian yang menyakitkan, melelahkan hingga akhirnya keluar keringat, sehingga tujuannya ketika arwahnya meninggalkan jasadnya dan yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia, Allah Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka ini salah satu hikmahnya, kata Imam Al-Qurtubi, di balik menyakitkannya kematian bagi hamba-hamba Allah yang soleh, itu bukan berarti Allah benci kepada hambanya tersebut, tapi Allah ingin membersihkan dulu dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Maka cukuplah rasa sakitnya itu di saat dia meninggal, untuk kemudian sesudah dia wafat Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak. Jadi ini catatan ikhwan Allah ya, sehingga kalaupun nanti karena di Karawang udaranya panas, meninggalnya di ruangan yang enggak ber-AC umpamanya, tapi keluar keringat, ya husnudzan saja, oh ini ciri seseorang husnul khatimah. Nah, kita menghukumi secara zahir saja. Di luar itu semua, maka tetap kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi ini yang kedua, ikhwan yang Allah, di samping dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua mengeluarkan keringat dari kening. Yang ketiga, ikhwan yang Allah, adalah orang yang Allah takdirkan kematiannya itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Nah, sekarang sudah lewat ya. Sekarang udah malam Sabtu. Siapa tahu ada yang request. Tapi biinilah Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad disebutkan, siapa saja dari seorang pribadi muslim yang dia meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan lindungi yang bersangkutan dari siksaan kubur. Nah, jadi insya Allah umpamanya, contoh saya berhusnudzan tahadus binikmat, umpamanya almarhum bapak saya meninggal di malam Jumat, ya kita berhusnudzan, mudah-mudahan Allah biarkan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya, harapannya seperti itu. Ustaz, tetangga saya yang kafir meninggal hari Jumat husnul khatimah enggak. Atau biinilah Rasulullah SAW meninggalnya hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi para ulama itu sepakat Rasulullah itu wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Bahkan sebagian pendapat ulama ada yang menguatkan Rasulullah itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Banyak ulama yang merujikkan, menguatkan kalau Rasulullah itu lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Sementara beliau wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal
tahun 10 Hijriah. Nah, ini satu hal yang dalam hal ini perlu kita koreksi bersama. Nah, jadi singkatnya ya secara zahir saja, kalau ada seorang pribadi muslim dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah. Meskipun bukan berarti Rasulullah aja meninggal di hari Senin, atau si fulan meninggalnya di hari apa gitu ya. Bukan berarti yang gak meninggal di hari Jumat atau malam Jumat gak husnul khatimah. Cuman setidaknya mudah-mudahan karena ada dalilnya di mana Rasulullah menegaskan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan yang bersangkutan terkategorikan orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Baik, kita lanjutkan insyaallah karena tanda-tandanya banyak. Di antara tanda yang lain orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah itu adalah orang yang wafat di mana kira-kira? Di medan pertempuran, mati syahid. Di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan salah satunya surat Al-Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, jangan pernah Anda menyangka mereka-mereka yang terbunuh di medan pertempuran mereka itu mati aja begitu saja. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan begitu banyak rezeki dan kenikmatan. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah SAW itu di antara keutamaan orang yang mati syahid itu salah satunya ya, satu, jenazahnya tidak akan pernah hancur. Bahkan kata Rasulullah SAW, darahnya akan senantiasa keluar dari tubuhnya dalam kondisi segar seperti layaknya awal pertama kali dia meninggal dunia. Itu contoh. Atau di antara karunia yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kata Rasulullah SAW disebutkan orang-orang yang mati di medan pertempuran yashfa'u fi sab'ina insanan min aqaribi. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya untuk masuk surga. Masya Allah ya. Nah, oleh karenanya ikhwatin fillah, Rasulullah SAW mengajarkan siapapun kita disunahkan untuk minta wafat dalam kondisi syahid. Tapi kalau syahid berarti harus perang. Perang berangkat ke Gaza aja gitu ya. Yang jelas ikhwatin fillah, Rasulullah SAW mengatakan man sa'alallaha syahadata bisidqin balaghallahu manazila syuhada wa in kana mata ala firashihi. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang meminta wafat atau mati syahid dengan serius mintanya, maka Allah Ta'ala akan menyamakan kedudukan orang tersebut layaknya wafatnya para syuhada meskipun dia meninggalnya di atas kasur sekalipun. Seperti contoh di kalangan para sahabat ada namanya sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Kalau langsung manggil Walid gitu ya. Khalid bin Walid, di mana sepanjang hidupnya terisi dengan perjuangan sampai diceritakan jasadnya ini ketika akan dimandikan nyaris tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak ada bekas luka atau sayatan pedang, yang mengisyaratkan ya, beliau itu udah biasa malah melintang di dunia peperangan. Tapi yang membuat Khalid bin Walid sedih itu adalah beliau meninggalnya di atas kasur. Itu sebagai contoh ya, orang yang berperang belum tentu akan meninggal dunia. Ada seperti Khalid bin Walid. Tapi sebaliknya boleh jadi ada orang yang tidak berangkat berperang malah mati. Ini kalau kita ngambil contoh kasus ini ketika terjadi perang Badar. Ya, salah satu orang yang nggak mau berangkat berperang itu adalah Abu Lahab.
Abu Lahab ketika yang lain berangkat berperang, dia malah mencari-cari orang yang bisa menggantikan dirinya. Ya, siapa orang yang mau berangkat berperang atas nama saya akan kasih duit, gitu kata Abu Lahab itu. Nah, izin Allah waktu itu ada orang yang punya utang banyak kepada Abu Lahab. Orang ini datang, maka kata orang ini, kalau saya gantiin Anda utang saya impas nggak? Impas, gitu kan. Akhirnya berangkat nih orang ini. Nah, singkat cerita, ketika perang berkecamuk dan kita tahu endingnya itu yang menang adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, diceritakan orang yang gantiin Abu Lahab ini malah selamat dari medan pertempuran. Dia balik ingin menemui Abu Lahab, dia ceritanya ingin laporan lah gitu ya. Kalau dia udah berperang cuma kalah gitu. Nah, setelah datang ke rumah Abu Lahab, ternyata Abu Lahabnya nggak ada di rumah. Ternyata waktu itu diceritakan Abu Lahab sedang ya bersilaturahim lah ya ke rumah saudaranya yang tiada lain paman Rasulullah yang lain, namanya Abbas. Ketika saat itu si orang ini tahu Abu Lahab ada di rumahnya Abbas, didatangi. Maka orang ini baru datang, cerita panjang lebar, dia mengatakan, sungguh kami ini gak pernah menghadapi musuh di mana musuhnya itu mengenakan jubah yang putih-putih, mereka begitu amat sangat semangat membunuh kami dan seterusnya, dan kami kesulitan untuk membunuh mereka. Nah, saat itu ketika cerita seperti itu, izin Allah, khadimahnya Abbas mengatakan, demi Allah itu adalah malaikat yang membela Muhammad dan sahabat. Saat itu Abu Lahab marah. Dan marah tuh ke siapa? Ke khadimahnya Abbas itu, ditempeleng tuh. Ketika ngelihat khadimahnya ditempeleng, istrinya Abbas gak nerima ngelihat hamba sahayanya ditabok gitu. Maka istrinya Abbas kemudian ngambil kayu, dipentung tuh Abu Lahab kepalanya. The power of mama. Dipentung kepalanya Abu Lahab itu. Tapi Abu Lahab juga nggak berani kalau berantem sama ibu-ibu mah. Lebih baik mundur daripada berantem sama ibu-ibu. Ya, sejahat-jahatnya Abu Lahab nggak berani berantem sama ibu-ibu. Jadi akhirnya ya mau gimana lagi, Abu Lahab meringis kesakitan. Dia kemudian keluar dari rumah saudaranya Abbas, dan ternyata dari pentungannya ini kemudian mengakibatkan luka di kepalanya. Makin lama akhirnya kepalanya mengalami pembusukan, dan akhirnya dia mati. Dan ketika matinya pun bahkan istrinya Ummu Jamil dan anak-anaknya nggak ada yang mau megang tubuhnya karena bau busuk. Sampai disebutkan oleh ahli sejarah itu, tubuhnya Abu Lahab itu bahasanya apa ya, dipakai kayu gitu. Di istilah kita apa namanya, dicungkil, digesernya kayak gitu-gitu terus sampai dibawa, sampai digusur ke pemakaman. Ketika sudah dimasukkan ke liang kubur pun gak ada yang berani nutupin langsung pakai tanah karena bau busuk. Akhirnya semuanya sepakat melemparin pakai batu dari kejauhan. Akhirnya tertutuplah kuburan Abu Lahab. Dan entah, kalau kita ngelihat ada konten kreator namanya siapa? Aiman. Betul ya? Alman ya. Oh iya, Alman Mulyana kan pernah dia bikin konten katanya yang diyakini itu adalah kuburannya Abu Lahab. Jadi ketika datang ke situ itu baunya bau busuk kata beliau. Tahu, siapa tahu nanti kalau ke Mekah mau ziarah. Tapi itu contoh ya. Apa ziarah ke makam Abu Lahab gitu ya. Ziarah ke makam Rasulullah masih banyak kemanfaatan. Tapi itu contoh hebat Allah. Ada orang yang berusaha berjuang di medan pertempuran, izin Allah, kalau Allah takdirkan gak wafat ya gak wafat. Seperti Khalid bin Walid, malah meninggalnya di atas ranjang. Sementara di sisi yang lain ada Abu Lahab yang gak mau berangkat berperang, malah dia di kota Mekah sendiri dia kena pentungan.
oleh istri dari saudara kandungnya. Itu contoh. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah kematian syahid dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh. Kalaupun ternyata, dan mudah-mudahan negara kita senantiasa aman, kalaupun ternyata izin Allah kita meninggal tidak dalam kondisi berperang, kita tetap tercatat sebagai para syuhada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini seperti doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Umar pernah berdoa, Allahumma amitni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi baladi rasulika. Ya Allah, anugerahkan kepada saya kematian yang syahid dan matinya itu di kota di mana nabimu dikuburkan. Maksudnya kota Madinah. Ya kan, ketika Umar bin Khattab doa seperti itu, banyak yang menyaksikan bahasanya. Ya kalau ingin mati syahid mah jangan di Madinah, mati syahid di medan pertempuran. Madinah itu kota aman, gak akan ada peperangan, bahasanya gitu. Ya kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ya saya sudah minta kepada Allah. Caranya Allah gimana mengabulkan, ya dikembalikan kepada Allah. Dan kita tahu ya kepada Allah, Umar bin Khattab beliau wafatnya tidak di medan pertempuran, tapi beliau wafat ketika memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi di kota Madinah, kan? Dan pusatnya langsung kan. Ketika memimpin sholat subuh, beliau ditusuk oleh seorang pemuda Majusi namanya Abdurrahman bin Muljam. Ditusuk 3 kali tusukan di bagian belakang, tembus ke ginjalnya 2 tusukan, dan 1 lagi tusuk di bagian leher, tembus ke bagian kerongkongan. Sehingga waktu itu ketika dokter atau tabibnya mendatangi, ngecek, kata tabibnya, kamu suka minum apa? Mau jus apa namanya? Mau jus kurma atau jus anggur gitu. Maka saat itu Umar bin Khattab meminta jus kurma. Ketika diminum ternyata airnya keluar dari tusukan, udah bocor itu. Maka saat itu sang tabib mengatakan, sudah tiba masanya engkau memberikan wasiat. Nah itu contoh. Jadi Allah takdirkan Umar bin Khattab meninggal secara umum pada saat memimpin sholat subuh, meskipun meninggalnya di rumah, ya, karena sesudah beliau ditusuk 3 kali tusukan kan ceritanya si Abdurrahman bin Muljam itu hendak kabur, sampai karena dia panik nusuk kiri kanan gitu. Sampai saat itu ada 4 sahabat Nabi juga yang meninggal dunia di masjid. Nah, Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya, sementara yang jadi imam waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ceritanya seperti itu. Jadi intinya ya Allah, mintalah kematian yang syahid. Dan bahkan Umar bin Khattab ini paket komplit, mintanya mati syahid dan meninggalnya di kota Madinah. Maka Allah, ciri yang lain sesudah orang yang dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah, keluar keringat dari keningnya, terus apa tadi? Meninggal dalam kondisi syahid. Ciri yang selanjutnya adalah orang yang meninggal di kota Madinah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man mata bil Madinati kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Siapa orang yang meninggal dan dikuburkan di kota Madinah, akulah yang akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kalau bisa tinggalnya di Madinah. Kata Rasulullah, man sakana bil Madinati wa sabara ala la'awaiha kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa orang yang tinggal di Madinah dan bersabar dengan berbagai permasalahan hidup yang ada di sana, maka aku yang akan menjadi pemberi syafaatnya di hari kiamat. Maka berbahagia kalau ada di antara kita atau saudaranya atau tetangganya atau siapapun yang Allah takdirkan bisa tinggal di Madinah. Maka tinggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah itu jauh lebih baik daripada meninggal dan dikuburkan di kota Mekah atau kota-kota yang lain. Itu sebagai catatan bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan ikhwan yang Allah.
Ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait ciri orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah itu adalah orang-orang yang disebut al-mautu bit-ta'un, orang yang meninggal karena terkena penyakit yang mewabah. Ya, seperti ya 5 tahun yang lalu lah, inilah. Ya. Itu udah 5 tahun ini. Dari mulai 2019 kan, COVID-19 ya, makanya namanya juga. Cuman masuk ke negeri kita 2020 ya. Bulan Maret 2020. Mulai ramai kan? 20. Iya. 2020 Maret. Iya. Ya, mudah-mudahan khusus jamaah kita Allah yarham Pak Iwan dan siapapun yang insya Allah meninggal terkena penyakit yang mewabah ini, insya Allah semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya siapa orang yang meninggal terkena wabah, maka kata Rasulullah, ya'ti syuhada'u wal mutawaffuna bit ta'un fayaqulu ashabut ta'un nahnu syuhada. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kelak orang-orang yang meninggal akibat penyakit yang mewabah itu nanti mereka akan dipanggil oleh Allah berbarengan dengan perkumpulan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Lalu kemudian pada saat itu ketika mereka semua dipanggil oleh Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, fayaqulu ashabut ta'un, maka mereka yang meninggal karena terkena penyakit mewabah itu mengatakan, nahnu syuhada, kami ini adalah orang-orang yang tercatat mati syahid di sisi Allah. Jadi inilah yang makanya Rasulullah SAW itu memberikan tips ya, siapa orang yang tinggal di daerah yang ada mewabahnya, penyakit mewabahnya, apa kata Rasulullah? Bersabar dan jangan keluar dari lokasi tersebut. Dan siapa orang yang jauh dari lokasi tersebut, jangan pernah mau masuk ke daerah tersebut. Itu langkah preventifnya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di masa dulu, yang kemudian diberlakukan oleh kita pada saat COVID itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terulang nih zaman Allah musibah-musibah seperti ini. Nah, ini beberapa ciri-ciri, banyak banget ya Allah kalau kita uraikan. Nah, kalau kita ngambil contoh dalam konteks kekinian, Rasulullah SAW memberikan atau menguraikan ciri lain orang yang mati syahid itu adalah mereka yang meninggal karena terkena reruntuhan puing-puing bangunan. Nah, mudah-mudahan ini mereka-mereka yang kemarin wafat di pesantren Al-Khazini, daerah mana itu? Sidoarjo. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya asyuhada sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang terkategorikan mati syahid itu bukan hanya sekedar mereka yang meninggal di medan pertempuran, tapi ada kelompok-kelompok yang lain yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mati dalam kondisi syahid. Siapa saja? Contohnya kata Rasulullah, al-mat'un syahidun, mereka yang meninggal dalam kondisi tadi penyakit mewabah, mereka juga mati syahid. Wal ghariqu syahidun, mereka yang mati tenggelam, mereka juga mati syahid, kata Rasulullah. Wal mabtunu syahidun, mereka yang meninggalnya karena ada penyakit di bagian perutnya, penyakit apapun itu, termasuk wanita yang meninggal pada saat melahirkan, mereka pun insya Allah tercatat sebagai orang yang mati syahid. Dan termasuk nih yang katakan Rasulullah SAW, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, dan mereka yang meninggal karena terkena reruntuhan puing-puing bangunan, mereka pun tercatat sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah. Maka pastinya di balik sebuah musibah seperti kejadian kemarin, di satu sisi pasti ada yang dipersalahkan. Pastilah ya. Kan kalau kita ngelihat di media sosial itu, pasti yang dijelek-jelekan itu pengelola pesantrennya. Ya ujung-ujungnya nanti pesantrennya yang dijelek-jelekin.
Padahal kan nggak bisa disamaratakan. Kan yang ramai kemarin itu katanya ketika puing-puing bangunannya itu dibersihkan, ternyata ada mobil Mercedes E-Class gitu ya, yang serisnya itu terbatas di puing-puing bangunan itu. Terlepas punya siapalah kendaraannya wawawan. Cuman yang mungkin kita berhusnudon saja, kalaupun itu punya Pak Kiainya, yang mudah-mudahan beliau dapatkannya dengan cara yang halal kan. Emang nggak boleh Kiai punya mobil Mercy kan, bisa aja boleh kan. Tapi di sisi yang lain nih, kalau yang harus kita sikapi, ya mudah-mudahan di balik musibah yang ada itu, apalagi kita melihat nih mereka-mereka yang wafat terkena puing-puingan reruntuhan itu kan, yang kita tahu ya, mereka meninggal pada saat sedang menunaikan sholat asar. Dan kalau kita baca salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 283, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu termasuk sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Kata para ulama, sholat asar. Wa qumul lillahi qanitin, dan berdirilah atau laksanakanlah sholat itu qanitin, secara berjamaah bersama orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan ya kita berprasangka baik, mereka-mereka yang kemarin meninggal dalam kondisi terkena runtuhan itu, di satu sisi mereka sedang sholat, di sisi yang lain wafatnya pun terkena runtuhan bangunan. Maka setidaknya ada beberapa ciri yang mengisyaratkan mereka itu meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Saya coba menguraikan 2 ciri lagi karena sangat banyak ciri-cirinya. Ciri yang lain adalah al-mautu bidatisan. Mereka yang meninggal dalam kondisi bersabar menghadapi penyakit yang menimpanya. Jadi kita teringat kisah ini, Bapak Ibu. Ada seorang wanita namanya Sya'riyah Al-Asadiyah. Sesuai dengan namanya, kalau kita belajar bahasa Arab, Sya'riyah itu artinya rambut. Ya, kenapa namanya Sya'riyah Al-Asadiyah? Karena si perempuan ini profesinya bukan tukang mangkas rambut ya, tukang rapihin rambut. Tepatnya nama Sya'riyah Al-Asadiyah ini wanita yang bekerja di rumahnya istri Rasulullah yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu taala. Jadi semasa hidupnya Siti Khadijah radhiyallahu taala itu ada tim khusus yang ngurusin rambutnya, namanya Sya'riyah Al-Asadiyah. Di saat yang sama Bapak Ibu sekalian, Sya'riyah Al-Asadiyah ini punya penyakit epilepsi. Itu yang kalau ketika kambuh, ya kan nggak tahu ya kambuhnya kapan. Bahkan orang yang qadarullah ya waliyadzubillah terkena penyakit ini nggak bisa mengontrol dirinya ketika penyakitnya kambuh. Nah, suatu saat Sya'riyah Al-Asadiyah ini minta diruqyah oleh Rasulullah SAW. Diruqyah itu atas penyakit yang menimpanya, tapi izin Allah tidak sembuh. Tidak sembuh. Akhirnya kedua kalinya Sya'riyah Al-Asadiyah itu datang ke Rasulullah SAW. Kali ini bukan minta diruqyah, langsung minta doa kepada Rasulullah agar langsung disembuhkan. Kalau bahasa kita, udah nggak diruqyah aja lah, langsung minta aja langsung kepada Allah. Doanya seorang Nabi mustajab. Tapi saat itu kan Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah untuk sampaikan kepada Sya'riyah, wahai Sya'riyah, kamu mau pilih yang mana? Rasulullah mendoain kamu sembuh selesai, atau kamu bersabar dan kamu dapat jaminan surga. Ternyata Sya'riyah Al-Asadiyah ini minta yang kedua pasti. Saya memilih bersabar, tapi tetap ya Rasul, tolong minta kepada Allah, berdoa, kalau penyakit saya kambuh, tolong aurat saya dijaga oleh Allah. Karena yang membuat saya malu itu setiap kali penyakit saya kambuh, aurat saya terbuka kemana-mana. Akhirnya Rasulullah SAW mendoain beliau, dan biidznillah sesudah didoakan itu meskipun penyakitnya tetap ada, karena memang penyakit epilepsi itu kan nggak bisa disembuhkan katanya ya sampai sekarang ya, paling dinetralisir aja gitu kan. Biidznillah
Sa'ri al-Asadiyah ini disebut-sebut sebagai wanita ahli surga, jaminan dari Allah Ta'ala melalui pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga izin Allah, Sa'ri al-Asadiyah ini meninggal di usia sekitar 90 tahunan. Dan saat itu Rasulullah sudah wafat, beliau masih hidup di masa Abu Bakar, Umar. Tapi beliau itu izin Allah, setiap kali, istilah kita mungkin firasat kali ya, setiap kali penyakitnya mau kambuh, beliau akan langsung datang ke bangunan Ka'bah, lalu kemudian bahasanya beliau masuk ke kiswahnya, ke kiswah Ka'bahnya, kainnya, dengan harapan kalau penyakitnya kambuh nggak ada yang melihat. Sampai seperti itu. Makanya ketika sering melihat kejadian seperti itu, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin melihat wanita ahli surga yang masih hidup di dunia ini, maka wanita ini orang. Maka ini contoh ya Allah. Jadi ternyata siapapun di antara kita, kalau Allah kasih uji dalam bentuk penyakit di tubuhnya dan kita bersabar sampai izin Allah penyakit ini menjadi asbab wasilah kematiannya, maka insya Allah orang tersebut terkategorikan orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Makanya kita mungkin pernah mendengar ya, kalau nengok orang sakit, sesekali jangan sekedar ngedoain saja, tapi juga minta didoakan. Karena orang yang sedang sakit dan bersabar, sejatinya dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kan disebutkan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memujinya. Makanya nanti kalau nengok orang sakit, minta doanya. Begitulah, insya Allah kan, hadisnya kan gitu. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Asal lihat ya, orang yang sakitnya orang sabar. Orang yang putus asa, marah-marah kayak gitu ya, itu berat kayak minta doa kayak gitu. Jadi kalau izin Allah, seandainya nanti suatu saat, waliyatubillah, ini bukan berharap-harap ya, kalau ada di jamaah ini yang sakit, ditengok terus malah dimintain doa, ya jangan dimarah-marahin. Dia lagi ngamalin juga gitu, ngamalin dan memanfaatkan momentum. Ya, Anda kan lagi sakit nih, Anda kan bersabar ya, doa atau minta saya punya hajat, boleh kan ya, insya Allah. Karena doa orang yang bersabar yang sedang dikenakan musibah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup dari sekian banyak ciri-ciri orang yang mati, orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi menjaga kehormatan dan membela harta yang dimilikinya. Maka kata Rasulullah, man qatala duna malihi fahuwa syahidun. Siapa orang yang mati dibunuh karena menjaga hartanya, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Ada orang yang lagi naik kendaraan malam-malam, tiba-tiba dibegal, terjadi duel. Akhirnya izin Allah kalah duel, meninggal, mati syahid. Kalah duel masuk iya. Begalnya kalah, masuk penjara. Iya, kalau begalnya kalah mati. Iya, punya motor penjara. Jadi gimana nih? Menikmati masuk surga atau membunuh masuk penjara? Ya udah serahin aja motor. Tapi ini salah satu jaminannya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Sehingga mudah-mudahan kita berdoa ya ikhwanillah, orang yang meninggal menjaga harta saja itu enggak disebut sebagai orang yang cinta dunia, enggak. Tapi memang dia menjaga harta kepemilikannya yang dijaga secara syariat. Maka kita perlu berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza. Mereka akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga tanahnya yang saat ini kemudian sedikit demi sedikit dicoba untuk dirampas. Maka insya Allah mudah-mudahan para korban ini pada dasarnya waliyadzubillah bukan mati konyol, tapi mereka adalah orang-orang yang
menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, sebagaimana pula para pahlawan di negara kita yang membela kemerdekaan negeri kita hingga akhirnya hari ini kita menikmati hasil dari perjuangan nenek moyang kita di zaman dulu. Mudah-mudahan mereka mati syahid sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini mungkin ya Allah sedikit ulasan singkat di antara ciri-ciri orang yang mati syahid. Kalau diuraikan semua sangat banyak ya Allah, bahkan para ulama menyebutkan setidaknya ada 18 ciri orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ada kehidupan yang baik. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, monggo silakan. Tapi kalau masih punya utang susah husnul khatimah. Kalau mau utang itu mulai kapan? Kalau perhitungannya kalender Hijriah tentu saja dimulainya dari maghrib. Betul. Bukan asar, maghrib. Jadi Kamis malam Jumat ketika waktu maghrib sudah tiba. Itu pergantian hari dalam kalender Hijriah. Gitu. Wallahu. Gimana? Sudah mau direncanakan? Siap. Kalau dia itu kan jaga alam, Ya. jaga alam, Iya. tidur. Betul. Termasuk ya tadi kita belum mengulas ya. Salah satunya orang yang meninggal karena bencana alam seperti contoh orang yang tenggelam, konteksnya tsunami, maka mereka pun terkategorikan orang yang mati syahid. Gempa, angin puting beliung sampai merobohkan bangunan pada Allah meninggal dunia, insya Allah itu husnul khatimah. Kalau sudah tenggelamnya ketimbang bangunannya. Hilang juga jenazahnya gitu kan, ditelan bumi. Ya. Tapi kalau dikategorikan sebagai mati syahid di beberapa kondisi peperangan, bencana alam sebelumnya, itu tidak melihat kondisi sebelumnya ibadahnya seperti apa. Iya betul. Jadi ada kaidah Rasulullah SAW itu mengatakan almaru bi khawatimiha. Setiap orang itu dinilai oleh Allah dari akhirnya. Ada orang yang waliyadzubillah sebelum wafatnya ahli maksiat umpamanya, tapi izin Allah Ta'ala sebelum meninggalnya Allah berikan hidayah umpamanya. Atau contoh tadi Allah timpakan musibah dan dia bersabar dengan musibah tersebut, maka sabarnya dia menjelang akhir kematiannya itu menjadikan dia husnul khatimah di sisi Allah. Jadi dilihatnya di akhirnya. Makanya kata Rasulullah SAW itu, Rasulullah sampai bersumpah ya. Kalau kita baca di hadis Arba'in yang kedua itu disebutkan, demi Allah yang nyawa Muhammad ada di dalam genggamannya, sungguh ada di antara kalian yang kalian itu kata Rasulullah sehari-harinya melakukan amalan ahli surga sampai jarak antara surga dengan kalian itu tinggal sejengkal lagi. Ternyata sebelum meninggal melakukan maksiat, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya ada di antara kalian yang semasa hidupnya itu melakukan amalan ahli neraka sampai jarak antara kalian dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi. Sebelum meninggal dapat hidayah, akhirnya masuk surga. Makanya ini jadi hal yang perlu kita cermati. Sampai Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menulis sebuah judul Al-Mar'u bi khawatimiha. Setiap orang itu dinilai oleh Allah akhirnya. Akhirnya seperti apa? Kalau kondisinya meninggal pada saat peperangan, padahal sebelumnya misalnya jarang sholat. Ya. Insya Allah kalau seandainya peperangan yang dia ikuti itu memang panggilan keimanan lah ya, dia berangkat ke medan pertempuran dan izin Allah meninggal di medan pertempuran, maka disebutkan siapa orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah maka dia syahid. Ya, dia syahid insya Allah.
Nah, orang yang meninggal kecelakaan mati syahid atau tidak? Nah, ini saya belum pernah mendengar riwayatnya kalau ini. Iya. Tabrak lari. Tinggal tuh kecelakaannya faktor penyebabnya apa? Ya, inilah ya. Ngebut-ngebutan gitu ya. Tabrak lari. Ya itu tabrak lari berarti dia orang yang terzolimi, kan? Orang yang terzolimi kan doanya mustajab di hadapan Allah. Tapi belum tentu disebutkan husnul khotimah. Gitu ya. Nabrak langsung lari. Nah, kalau kecelakaan saya belum pernah mendengar riwayatnya. Ya, kecelakaan seperti itu. Memang dulu nggak ada kecelakaan sama Rasul. Yang Rasul jalan kecelakaan di negara. Tabrakan nggak ada. Tapi seharusnya menjawab poin atau diam aja ya yang kalau ada orang meninggal. Itu kan kita kan nggak tahu ya. Iya. Namanya orang itu kan nggak sempurna, pasti punya salah semua ya manusia ini. Sehingga kalau ditanya itu jawab poin apakah kita harus diam saja setelah tahu dari Pak ini atau bagaimana Pak? Karena kan nggak tahu si mayatnya, si jenazahnya itu benar-benar orang baik atau enggak. Mungkin orang juga walaupun baik itu punya salah gitu. Iya. Prinsipnya kan gini, ikhwanullah, kalau tadi mengulas apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah si fulan ini min ahlil khair, apakah dia orang baik? Meskipun para sahabat waktu itu nggak seperti kita hari ini, nggak menjawab khair. Kalau kita kan gitu kan. Ya. Kalau para sahabat enggak. Nah, kata Rasulullah SAW, antum syuhada wa amam Allah. Kalian ini akan menjadi saksi atas orang ini di hadapan Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya apa yang kita ucapkan itu menjadi apa bahasanya, hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka kalau kita nggak kenal banget ya lebih baik diam. Saksi ya ke sana. Iya. Tanya juga. Kenapa jawab kau ya? Gue ikutan. Lebih baik diam gitu ya. Lebih baik diam. Bukan berarti kita nggak menghargai orang ini, karena memang kita nggak tahu, kecuali kalau kita udah akrab. Ya seperti di sini insya Allah lah ya. Kalau ditanya alul khair, gitu ya. Kalau masuk min alil khair, insya Allah. Iya, menjaga lisan itu jauh lebih utama sebagai bentuk hati-hatian daripada kita diminta kepersaksian di hadapan Allah. Dapat amplop nggak jemput fire ya. Kalau ada yang meninggal, biasanya kan kayak ada tanda gitu kan, orang suka ngomong ini bapak saya udah datang nih, kakek-kakek itu udah pada menjemput. Iya. Tapi memang kedua memang akhirnya meninggal juga gitu malamnya atau besoknya, apakah itu sebagai tanda Allah berikan atau sebagai fitnah kematian? Iya. Jadi ikhwatillah, memang bagi sekelompok orang ya bahasanya, pada saat kematian itu akan tiba, kadang entah itu semacam firasat, karena prinsipnya gini, nggak mungkin orang yang sudah meninggal dunia arwahnya akan datang, nggak mungkin. Ya kalau kita baca di surat Az-Zumar ayat 41 itu kan Allah menyebutkan orang udah meninggal itu ya yumsik, akan Allah tahan, nggak akan bisa kemana-mana. Makanya sesudah fase kehidupan itu ada namanya fase alam barzakh. Barzakh itu kan kalau kita terjemahkan artinya dinding pemisah. Dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya kalau siapapun kita suatu saat nanti sudah meninggal, ya kita ke dunia nggak bisa, ke akhirat nggak bisa, karena sudah ada dimensi kehidupan yang khusus yang bernama barzakh. Nah, wallahu a'lam, ketika ada orang yang perasaan mungkin ya bahasanya dia merasakan akan
meninggal, tapi seolah-olah didatangi oleh sosok kakeknya, neneknya, orang-orang yang sudah meninggal. Kemungkinan pertama wallahu a'lam itu adalah setan. Ya, setan yang berusaha untuk mengganggu kita. Karena kalau kita baca di akhir-akhir ayat di surat Al-Waqiah, Allah menegaskan falaula idza balagatil hulqum, dan ingatlah ketika ruh sudah ada di tenggorokan kalian, wa antum hina idzin tanzurun, dan kita saat itu yang sehat nih, yang masih hidup, hanya ngelihat saja, merasa kasihan dengan orang yang sakaratul maut itu. Dan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi kami ini, kata Allah, termasuk para makhluk gaib, itu sangat dekat dengan orang yang sakaratul maut itu. Berdasarkan ayat ini, kata Allah, orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu izin Allah bukakan tabir kehidupan yang gaib itu. Jadi apa yang gak bisa dilihat oleh kita, orang ini bisa melihat. Nah, makanya tadi setan itu bisa tampil dalam wujud orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Tujuannya sederhana, bahasanya agar ngerecokin kita sehingga kita nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Itu salah satu tujuan. Karena pada dasarnya orang yang meninggal itu nggak mungkin bisa datang lagi menemui kita yang masih hidup. Jadi itu catatan yang pertama, nggak mungkin. Biasanya itu gangguan dari setan. Kalaupun mungkin, maka para ulama menegaskan kita itu bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal, itu pun dalam kondisi kapan? Saat kita tidur, yang pada mimpi. Karena orang yang tidur itu arwahnya juga Allah ambil. Maka diketemukan tuh antara arwah orang yang sudah wafat dengan orang yang izin Allah sedang tidur. Dua-duanya dicabut, ya tadi yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mencabut arwah-arwah kalian, baik ketika kalian tidur atau memang orang ini sudah dinyatakan kematiannya, jadi Allah ambil. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah pertemukan. Makanya contoh, kalau Allah takdirkan ada seorang hamba soleh mimpi ketemu Nabi Muhammad, umpamanya, mungkin aja. Makanya kan ada hadis, siapa orang yang mimpi melihatku maka mimpinya benar, kata Rasulullah. Itu contoh. Dan itu bukan terbatas mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad saja. Siapa tahu kita ketemu dengan orang tua kita, ya mungkin saja. Tapi catatannya, kata para ulama, pertemuan ini hanya mungkin terjadi atas izin Allah, manakala orang yang meninggal dan orang yang masih hidup itu dua-duanya orang yang soleh di hadapan Allah. Jadi sesama orang soleh, arwahnya dipertemukan. Nah, di luar itu semua yang jelas, yang namanya mimpi kan nggak bisa terjamin. Yang mimpi yang benar itu hanya mimpi para nabi aja, karena itu wahyu. Selain mimpi para nabi, ya kita jangan percaya 100%. Sehingga kata Rasulullah, kalau mimpinya indah, ya ucapkan hamdalah, ceritakan ke banyak orang, mudah-mudahan itu jadi doa. Tapi kalau mimpinya, ya Allah semalam saya ketemu dengan bapak saya, oh gini-gini, kalau itu dirasa mimpi buruk, anggap saja itu godaan setan, permainan setan. Jangan ceritakan agar tidak muncul firasat yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau umpamanya si fulana menjelang akhir hayatnya merasa, oh itu di depan pintu udah ada kakek, udah ada nenek, gitu ya. Sejatinya itu bukan arwah kakek neneknya, itu mah permainan setan. Seperti itu. Nah, kalau ngomongnya udah ngelantur seperti itu, kita ingetin, ya ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bilang istighfar atau nyebut apa ya. Langsung kita fokus ngirimin atau membimbing ucapin la ilaha illallah. Dan kitanya jangan apa istilahnya, jangan kaget. Karena orang yang lagi ditalkinin ngomongnya, oh itu ada kakeknya, ada neneknya, gitu kan. Tiba-tiba bulu-bulunya merinding, gitu kan. Oh udah banyak setan yang datang, gitu kan. Nah, kita harusnya makin semangat lagi membimbing untuk mentalkinkan orang yang
Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti kita ngalamin ya. Wah, ibu-ibu. So, cepat atau lambat suatu saat kita akan mengalami kondisi di saat sakaratul maut, setan itu akan berbondong-bondong ngerecokin kita dalam wujud orang-orang yang kita cintai. Tujuannya sederhana, kita dibuat sibuk, akhirnya kita nggak ngucapin la ilaha illallah. Seperti itu. Waliyadzubillah. Cukup? Pak Masum mau bertanya, Pak Masum? Baik, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang tersampaikan menjadi tambahan ilmu dan penguat keimanan, dan sekaligus mengingatkan kita semua bahwasannya meninggal itu tidak mesti menunggu sakit, karena banyak orang yang sehat tetapi Allah wafatkan, dan banyak juga orang yang sudah divonis secara medis akan meninggal, besok Allah panjangkan usianya. Mudah-mudahan Allah berkahi untuk setiap bagian umur yang Allah karuniakan, dan Allah tutup kehidupan kita dengan kematian yang husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebagai penutup kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma